kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Natal, 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 Natal. Telah lahir juru selamat dunia. Natal, 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 Natal. Telah lahir juru selamat dunia. Telah lahir juru selamat dunia. Selanjutnya kita akan mengawali persekutuan kita dengan masuk di dalam doa. Mohon dengan sangat hormat itu Evangelis Herlina bisa memimpin kita di dalam doa. Mari Ibu sekalian kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang indah ini. Kami Komisi Wanita boleh bersekutu melalui Zoom ini untuk merayakan Natal. Kami sungguh memohon Tuhan Engkau yang menuntun, yang hadir di tengah-tengah persekutuan kami di malam hari ini, membawa sukacita Natal di setiap hati kami. Kami rindu setiap pujian yang kami naikkan boleh memuliakan Engkau dan juga boleh membawa kami semakin mengingat kisah Natal yang agung yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Berkatilah perayaan Natal ini, ibadah Natal ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Semuanya boleh jadi hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berikutnya kita akan menyaksikan narasi penggenapan nubuatan kelahiran Yesus, dan kita akan berikutnya menyanyikan lagu Selamat Selamat Datang.
Nubuat dari Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Penggenapan Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nubuat Mika pasal 5 ayat 2. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Penggenapan Matius pasal 2 ayat 5 dan 6. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintahi Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel.
Pada malam ini firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Feni dengan tema Harmony of Christmas. Sebelum kita masuk di dalam firman, kita mau menyanyikan lagu O Holy Night dan juga penyalahan lilin oleh perwakilan dari hamba Tuhan, pembina, dan juga wakil dari komisi dan majelis. Persembahan lagu ini dibawakan oleh Ananda Love. Mari kita bersama-sama kita bisa menyaksikan penyalaan lilin ini. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and ever pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder reigns a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angels' voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Feni untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, Si Esther, terima kasih. Mari ibu-ibu semua sebelum kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami menaikkan syukur untuk waktu ini. Dikala kami diingatkan akan kejadian yang ajaib dan luar biasa yang Tuhan lakukan kepada setiap kami. Secara khusus dengan kelahiran-Mu yang kami rayakan di dalam Natal kami. Mengingatkan kepada setiap kami bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang akan menolong dan menyelamatkan hidup kami. Dan itulah yang Engkau buktikan melalui kayu salib yang telah menjadi bukti bagaimana kasih dan pengorbanan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, dalam kami merayakan Natal bersama-sama dengan Komisi Wanita, kami rindu biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat sekali lagi di dalam hidup kami. Dan biarlah melalui perenungan kami malam hari ini, kami boleh semakin dibawa kepada Engkau, mengingat akan kasih dan segala pengorbanan yang Tuhan lakukan dalam hidup kami untuk menebus dan menyelamatkan kami orang yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur dalam persekutuan kita dengan nuansa Natal yang kita boleh
laksanakan malam hari ini, kiranya bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan akan terus menjadi pengingat, kekuatan, dan juga motivasi dan semangat untuk menjalani hari-hari hidup yang Tuhan berikan. Malam hari ini, tema renungan kita bersama adalah Harmony of Christmas. Ya. Kata harmoni ini sendiri, ibu-ibu, biasa digunakan atau dipakai dalam musik. Ya. Pengertian dalam musik itu sendiri tentang harmoni adalah kumpulan nada yang ketika diputar akan enak kedengarannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa harmoni itu diartikan sebagai sebuah kebersamaan yang indah. Mungkin ibu-ibu bisa mengingat notasinya ya. Ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do lagi. Tetapi pada saat itu dibuat dalam sebuah harmoni yang indah, maka nada-nada itu akan menjadi sebuah gabungan suara dan nada yang sangat indah yang bisa kita nikmati bersama. Malam hari ini ibu-ibu, kita akan merenungkan Harmony of Christmas dengan membaca bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-20 dan Matius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk kita semua dengan cepat. Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh Yudea. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Bagian firman Tuhan yang lain yang akan saya bacakan adalah Matius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia?"
raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang berbahagia itulah kita semua yang membaca, merenungkan, dan juga yang melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Seperti yang saya katakan tadi, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, harmoni adalah satu kesatuan dari beberapa bagian atau not atau nada yang kemudian menjadi sebuah lagu yang enak didengar, yang akan sangat kita bisa nikmati. Gitu ya. Nah, di dalam cerita tentang Natal, kita juga bisa melihat bahwa ada tokoh-tokoh di dalam kejadian Natal itu sendiri yang merupakan simbol dari harmoni yang dimaksudkan. Nah, mari kita mau lihat ada beberapa tokoh yang akan kita pelajari bersama malam hari ini secara singkat. Kisah tokoh dalam kelahiran Tuhan Yesus. Pasti ibu-ibu semua sudah tahu ya kira-kira siapa, PPT-nya juga sudah terlihat ya. Yang pertama saya ingin mengenalkan seorang yang bernama Kaisar Agustus. Nah, ini tokoh ini diceritakan awal pada saat saya membaca Injil Lukas tadi. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Kaisar Agustus adalah kaisar yang memimpin pada waktu itu. Dialah yang telah mengeluarkan perintah untuk mengadakan sensus penduduk. Dan keputusannya bukanlah sebuah keputusan yang kebetulan, ibu-ibu. Karena firman Tuhan dalam Mika pasal 5 ayat 1 berbicara tentang bagaimana bayi itu akan dilahirkan di tempat tertentu seperti yang akan kita lihat bersama. Bagaimana Kaisar Agustus dalam mengeluarkan keputusannya bukan sesuatu yang ia pikirkan sendiri, melainkan bahwa itu merupakan satu penggenapan yang ingin Tuhan lakukan di dalam kehidupan manusia. Pada Mika pasal 5 ayat 1 diceritakan akan bangkit seorang yang akan memerintah bangsa Israel. Dan itulah yang terjadi di zaman Kaisar Agustus, bagaimana raja itu akan hadir di Betlehem. Keadaan pada waktu itu, kondisi pada waktu itu, bangsa Israel ada di dalam kondisi terjajah. Tetapi Tuhan memakai Kaisar Agustus untuk menggenapi bagaimana karyanya yang agung itu menyelamatkan manusia melalui kelahiran Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Kaisar Agustus merupakan alat yang dipakai Tuhan untuk menggenapi firman-Nya di dalam perjanjian lama. Kemudian ibu-ibu yang dikasih Tuhan, selanjutnya yang pasti adalah Maria. Seorang yang dipilih oleh Tuhan. Kemudian
datang malaikat kepadanya, memberitahukan kepada Maria bagaimana Tuhan berencana. Tuhan memiliki sebuah rencana melalui kehidupan Maria. Apa yang dilakukan oleh Maria? Maria adalah seorang yang taat kepada kehendak Tuhan. Seorang perempuan yang sederhana, tinggal di kota Nazaret, dan di dalam keadaan yang taat kepada Tuhan itu di dalam Lukas 1 ayat 38 dikisahkan. Maria dengan ketaatannya, dengan kasihnya kepada Tuhan, mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut perkataanmu itu, yang ia katakan kepada malaikat. Sebuah situasi yang tidak mudah bagi seorang perempuan yang pada waktu itu sedang bertunangan. Namun menghadirkan suatu kondisi dia harus hamil. Ya. Kondisi yang pada waktu itu pasti menimbulkan banyak hal. Tetapi Maria mengambil keputusan untuk taat kepada Tuhan. Di tengah kondisi yang tidak mudah. Ada banyak akibat yang bisa ditimbulkan. Ada banyak hal yang bisa ia terima, konsekuensi yang ia terima. Tetapi di dalam kasih dan ketaatannya kepada Tuhan, Tuhan melihat bahwa Maria menyatakan diri siap untuk mengikuti, menaati apa yang Tuhan perintahkan. Tokoh yang selanjutnya adalah tokoh Yusuf. Yusuf adalah tunangan dari Maria. Ditulis dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Ia adalah seorang keturunan Daud dan pekerjaannya adalah seorang tukang kayu. Di dalam kehidupan Yusuf yang sederhana dengan pekerjaannya yang sederhana pula, Tuhan datang untuk menjalankan kehendaknya melalui Maria dan Yusuf. Dan Yusuf seperti halnya Maria, seorang yang tulus hati dan taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sehingga pada saat malaikat itu datang kepada Yusuf, maka dia dengan ketaatannya mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan untuk mengambil Maria sebagai istri. Selanjutnya, ibu-ibu adalah para gembala. Para gembala adalah orang-orang pertama yang mendengarkan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dikisahkan pada Lukas 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20 seperti yang saya sudah bacakan tadi. Mereka adalah orang-orang yang sederhana dan terpinggirkan dari status sosial. Pada waktu itu kebanyakan gembala-gembala bukanlah pemilik dari domba-domba atau pemilik dari ternak yang dijaga. Gembala-gembala pada waktu itu adalah kebanyakan orang-orang yang dibayar untuk menjaga ternak-ternak yang dipelihara oleh mereka. Satu situasi di mana kondisi pada waktu itu gembala-gembala yang mendengarkan berita tentang kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat itu merupakan orang-orang yang sederhana, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang mungkin yang tidak dilihat oleh orang-orang pada waktu itu sebagai dalam status sosial yang rendah. Tetapi Tuhan memakai mereka menjadi orang-orang yang pertama bertemu dengan bayi Yesus. Selanjutnya adalah orang-orang Majus. Orang-orang Majus diceritakan sebagai orang-orang yang bijak, ibu-ibu. Di dalam Matius pasal 2 ayat 1 ayat sampai ayat yang ke-12 yang saya sudah bacakan. Di dalam tradisi mereka, para orang Majus, pada saat mereka melihat sebuah bintang, maka menunjukkan kepada mereka ada sesuatu yang terjadi. Dan inilah yang mereka lihat dalam kitab mereka atau dalam mereka mencoba menerawang apa yang terjadi. Melalui bintang yang mereka ketahui, mereka pelajari, mereka tahu itu adalah tanda bahwa akan ada seorang raja yang lahir, gitu. Dan itulah yang menuntun mereka sampai ke Bethlehem untuk mencari raja yang baru dilahirkan itu.
Memang kehadiran orang Majus pada waktu itu akhirnya menghebohkan Bethlehem bersama dengan Raja Herodes. Tetapi keadaan itu juga mengingatkan kepada kita bahwa pada saat orang-orang Majus itu datang melihat bayi Yesus, mereka memberikan persembahan yang terbaik. Mereka telah mengorbankan sebuah perjalanan yang panjang dengan segala sesuatu yang bisa terjadi di dalam perjalanan ini tuh. Tetapi mereka datang dengan sungguh-sungguh dan tahu bahwa mereka akan menemukan raja yang baru lahir itu. Dan pada saat mereka menemukannya, mereka memberikan yang terbaik yang mereka miliki. Nah, ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam kisah Natal yang kita telah baca dan kita lihat tokoh-tokohnya tadi, pasti mereka sudah tidak asing, bahkan mungkin sejak dari kita kecil kita sudah dengar cerita ini. Tetapi mari kita melihat bersama bahwa di dalam tokoh-tokoh itu sendiri kita boleh belajar begitu banyak hal. Bagaimana tokoh-tokoh itu memberikan teladan kepada kita akan ketaatan, akan kasih kepada Tuhan. Mereka bukanlah orang-orang yang wah, mereka bukanlah orang-orang yang dianggap pada waktu itu. Mereka adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang mungkin terpinggirkan seperti para gembala. Tetapi mereka dipakai oleh Tuhan sebagai sebuah harmoni yang indah di dalam perjalanan kedatangan dan kelahiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Memang saya mengingat ya di dalam dalam tangga nada itu ada 7. Nah, tokoh yang saya ambil malam hari ini baru 6. Apakah ibu-ibu menghitungnya? Waktu saya tadi menyampaikan dari Kaisar Agustus, kemudian sampai kepada orang Majus, ya, itu baru 5 ya. Nah, yang terakhir itu adalah dalam PPT saya itu adalah Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus. Tapi nanti ada tokoh yang selanjutnya. Nah, puncak dari Harmony of Christmas yang kita pelajari adalah Yesus sendiri, Yesus Kristus. Mengapa? Karena dia adalah fokus dan inti Natal itu sendiri. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dia adalah Tuhan yang memiliki alam semesta ini. Dia adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Dan dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dialah yang mau turun ke dalam dunia ini, mengambil rupa menjadi manusia. Dan ia mau supaya kita boleh menerima dia dan menerima keselamatan melalui pengorbanannya di kayu salib. Terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat yang ke-14. Kalau ia mau, dia bisa saja memilih lahir tempatnya di mana, bisa memilih dari keluarga apa, bisa memilih siapa saja yang akan datang mengunjunginya. Dan mungkin bisa saja memilih hadiah apa yang paling ia senangi. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia ini justru sebaliknya, sebagai seorang raja, sebagai pemilik alam semesta ini, ia datang di dalam kerendahannya. Dan di dalam segala ketaatannya kepada Allah, ia mau untuk menerima apa yang terjadi di dalam hidupnya, seperti yang diceritakan di dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus. Lahir di kandang yang hina, dengan orang tua yang sederhana, dikunjungi para gembala yang tersisihkan, namun ia juga menjadi pribadi yang menyelamatkan kehidupan kita. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sebuah harmoni yang puncaknya, yang fokus dan intinya kembali kepada Tuhan. Ada satu tokoh yang lain sebagai pelengkap daripada tangga nada. Ada banyak di dalam khotbah-khotbah, mungkin ada tokoh-tokoh yang lain yang ditambahkan. Misalnya ada Elizabeth, gitu ya. Misalnya ada Yohanes dan sebagainya.
Tetapi saya ingin mengambil satu tokoh yang lain, yang terakhir, sebagai sebuah pengingat kepada kita akan sebuah tangga nada. Biasanya 7 ya, kembali kepada do lagi. Mengingatkan kepada kita semua bahwa harmoni itu akan dikembalikan kepada kita kembali. Tokoh yang terakhir adalah pribadi kita sendiri. Bagaimana kondisi ibu-ibu hari ini? Setelah melihat apa yang menjadi peran bagi tokoh-tokoh yang saya bacakan tadi. Mungkin masih banyak tokoh yang lain. Tapi mari kita melihat kepada diri kita sendiri. Sudahkah saya hari ini menjadi tokoh yang semakin membuat harmoni kelahiran Yesus itu sungguh indah untuk didengarkan? Apakah di dalam kehidupan kita sudah mulai belajar menjadi pribadi-pribadi yang taat seperti Maria dan Yusuf? Sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang mau dipakai oleh Tuhan seberapapun keadaan kita, seperti para gembala itu? Sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi sepanjang tahun ini atau sepanjang kehidupan kita menjadi pribadi yang memberikan yang terbaik kepada Tuhan di dalam hidup kita? Sudahkah di dalam kehidupan kita menjadikan Tuhan fokus dan inti dari kehidupan kita di dalam percaya dan bertumbuh kepadanya? Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari belajar seperti para tokoh yang memiliki perannya masing-masing, yang melengkapi kisah ini, sehingga menjadi sebuah rangkaian cerita yang memberikan kesaksian yang nyata bahwa benar Yesus telah datang ke dalam dunia ini, mengambil rupa menjadi manusia dan taat sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Tetapi yang mengizinkan kita menjadi tokoh-tokoh yang akan terus melengkapi tokoh-tokoh Natal yang ada, untuk bisa meneladani sikap para tokoh-tokoh itu, meresponi rencana Tuhan dalam hidup kita, dan menjadi berkat bagi sesama yang kita layani hari ini. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, bagaimana di dalam keadaan kita hari ini? Sudahkah di Natal tahun ini, mungkin di tengah kondisi yang tidak mudah, kita mampu menjadi melodi yang indah, yang dapat melengkapi bagaimana kisah kelahiran Tuhan Yesus itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang? Sudahkah kita menjadi tokoh yang terus memberitakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga orang-orang di sekitar kita boleh merasakan bahwa ada Tuhan yang memberikan hidupnya, mau datang menjadi manusia dan menyelamatkan kita manusia yang berdosa melalui keselamatan dari kayu salib dengan pengorbanannya yang luar biasa di dalam hidup kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah dari bagian firman Tuhan dan setiap tokoh yang kita pelajari, kita ambil bagian menjadi tokoh yang melengkapi kisah indah kelahiran Tuhan Yesus. Dan biarlah di dalam setiap kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita, harmoni of Christmas menjadi bagian pribadi kita lepas pribadi. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk kisah kelahiran Tuhan Yesus yang terus menginspirasi hidup kami. Kami rindu bahwa tokoh-tokoh itu tidak hanya sekedar tokoh yang kami kenal, yang kami baca, yang kami ketahui. Tapi biarlah melalui tokoh-tokoh itu kami boleh belajar bahwa kami hari ini biarlah boleh menjadi tokoh yang berperan juga untuk bisa mengabarkan tentang kelahiran Sang Juru Selamat itu bagi dunia. Dan biarlah melalui kehidupan kami yang sederhana, yang Tuhan mau pakai, yang di dalam ketaatan dan kasih kami kepada Tuhan, biarlah kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadikan hidup kami harmoni yang indah
untuk bisa diperdengarkan, untuk bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang lain, sehingga mereka mau untuk mengenal Engkau Sang Juru Selamat yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan. Biarlah bagian renungan ini yang kami pelajari secara sederhana melalui tokoh-tokoh kelahiran Tuhan Yesus, mengingatkan kepada setiap kami. Memasuki Natal ini, biarlah kami boleh berperan menjadi pribadi-pribadi yang boleh menjadi berkat dimanapun dan apapun yang kami kerjakan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih ibu-ibu semua, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Bu Feni. Bagaimana dengan kita? Apa kita mau ambil bagian di dalam kisah Natal ini, menjadi orang-orang yang punya kerinduan dan kasih di dalam hati kita, dan Kristus yang adalah pusat dari segalanya, apakah dia ada di hati kita dan kita menjadi bagian dari harmonisasi di dalam kisah Natal ini. Kita akan menaikkan pujian untuk merespon firman ini. Kita akan menaikkan pujian Natal di Hatiku. Dan pada kesempatan ini juga kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan diberikan melalui QRIS code dengan kode 33 di akhir dari nominal yang akan kita persembahkan.
kita akan menaikkan doa persembahan dan juga menaikkan syafaat-syafaat kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau mempersembahkan sebagian dari berkat itu Tuhan. Kami mau mempersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk dipakai untuk penyebaran untuk firman Tuhan, dan agar dipakai untuk kemuliaan nama-Mu melalui persekutuan komisi wanita di gereja kami. Tuhan, pada saat ini juga kami mau menaikkan untuk syafaat kami. Yang pertama, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2021 ini. Hingga saat ini kami boleh berada di penghujung tahun. Kami berdoa Tuhan untuk kedepannya, kami percaya Tuhan juga akan selalu menyertai kami. Yang kedua, kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat wanita di tempat ini. Kami mau berdoa untuk kesehatan jemaat dan juga setiap pergumulan yang mungkin kami alami. Tuhan, hanya Engkau yang tahu Tuhan isi hati kami, semua beban kehidupan kami Engkau mengerti, dan kami percaya Engkau menolong, menjaga dan menguatkan kami sepanjang dalam perjalanan hidup kami ini. Kami juga berdoa Tuhan mengingat untuk kerohanian dari jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, tolong kami agar kiranya kami tetap memelihara iman kerohanian kami Tuhan, untuk selalu bersandar dan juga meletakkan kepercayaan kami dan juga iman kepercayaan kami hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Yang terakhir Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami. Kami berdoa untuk persiapan perayaan Natal di gereja kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap persiapan, untuk setiap panitia, untuk setiap orang-orang yang bekerja, baik yang akan tampil di depan panggung Tuhan ataupun orang-orang yang bekerja di belakang panggung Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau berikan mereka kesehatan, Engkau berikan mereka hikmat bijaksana Tuhan, dan juga Engkau tolong untuk setiap motivasi pelayanan mereka. Kiranya Engkau tolong, kiranya semua itu hanya dipakai untuk kemuliaan nama-Mu dan menjadi berkat bagi banyak jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengakhiri persekutuan kami. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kiranya Tuhan, apa yang sudah kami dengarkan melalui firman-Mu, biarlah itu tersimpan di dalam hati kami. Kami akan mengingatnya dan kami juga menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Untuk doa penutup dari persekutuan kita malam hari ini, mohon dengan penuh kasih untuk Evangelis Martha untuk memimpin kita di dalam doa penutup dan juga doa berkat. Baik, Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Ya, baik. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan sudah menuntun, menyertai dan memberkati kami, khususnya malam hari ini ketika Komisi Wanita boleh merayakan Natal. Sekalipun dalam kondisi yang masih terbatas ya Tuhan, kami melakukan secara online. Namun satu pengharapan kami, biarlah melalui Natal ini kami pun boleh bersama-sama bersukacita, merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Bukan hanya menebus dunia ini, tetapi secara pribadi boleh menebus kami. Nah, sekalipun juga Tuhan mungkin saat ini di tengah-tengah suasana Natal, kami merasakan keterbatasan-keterbatasan. Namun biarlah kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan, bahwa waktu-waktu ini akan segera berlalu. Tuhan yang kiranya terus menolong, supaya kami boleh bersandar dan berharap kepada Tuhan. Mengingatkan kepada kami juga Tuhan, supaya ketika kami boleh berharap dan bersandar kepada Tuhan, kami tahu Tuhan, kami memiliki pengharapan yang tidak sia-sia, tapi pengharapan yang boleh terus kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Khususnya kami sebagai ibu-ibu, sebagai kaum wanita, kiranya Tuhan memberkati. Kami sungguh berharap di dalam kehidupan kami, mengalami perubahan-perubahan hidup, mengalami sesuatu pengharapan yang bisa kami sebarkan kepada banyak orang. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan terus persekutuan Komisi Wanita di masa yang akan datang. Kalau Tuhan sudah menyertai sepanjang tahun 2021, kami juga yakin dan percaya Tuhan akan menyertai kami di tahun-tahun yang akan datang.
Juga Tuhan kiranya menolong supaya pada tahun-tahun yang akan datang ini kami kembali diberikan keberanian untuk mengambil keputusan mengadakan persekutuan secara konsep. Seberapapun yang ada kami, Tuhan kiranya menolong supaya kami boleh taat dan setia kepada Tuhan. Berkatilah para pengurus komisi wanita ini ya Tuhan, di setiap kesibukan yang mereka harus kerjakan lakukan. Kiranya Tuhan juga menolong, boleh mengelola persekutuan komisi wanita ini, boleh menjadi persekutuan yang memuliakan nama Tuhan, memberitakan kabar baik, memperlihatkan perubahan-perubahan melalui komisi wanita ini. Berkatilah segala program yang akan dilaksanakan untuk tahun yang akan datang. Berkatilah juga jemaat kami ya Tuhan, supaya tahun-tahun yang akan datang mereka juga boleh bersama-sama bergabung melalui persekutuan komisi wanita ini. Sekali lagi Tuhan, kami naikkan syukur untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah boleh hadir di dalam persekutuan dan juga perayaan Natal secara online pada malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami. Dan biarlah kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai komisi wanita ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk